Masih ingatkah kalian tentang pencarian 14 hari Zainuri Ahmad di Gunung Sindoro? Ya, berita ini sempat menghebohkan dunia pendakian, khususnya di Gunung Sindoro. Gimana tidak, selama 14 hari pencarian tersebut sampai melibatkan 50 dukun dan 300 tim SAR. Ini asli pada tahun itu sampai sudah agak rusak. Oh, ini petanya? Ya, ini peta waktu pencarian. Jadi ini jalur pendakian. Ini pos 3, ini pos 4, mulai hilang itu titik sinyal terakhir di sini. Jadi tegak lurus kalau misalkan kita datar, itu tegak lurus dengan pos 3. Oh, sejajar gitu. Ya, sinyal terakhir di sini, cuman mulai hilang dari sini. Oh, okay. Nah, waktu itu saya menyisir di dua punggungan ini. Ini punggungan lagi. Gue pribadi sangat penasaran dengan kisah satu ini. Tanpa menghilangkan rasa duka yang mendalam untuk keluarga korban, ada apa sebenarnya di balik pencarian almarhum Zainuri tersebut? Itu berdoa supaya segera diketemukan, dan sekitar jam dini hari itu 2:30 pagi ada kabar benar. Ternyata dari Densus ini memberikan titik terakhir koordinat dari nomor email itu. Nah, selamat malam Mas Rian. Selamat malam. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Teman-teman semua udah kenal nih siapa narasumber pada malam kali ini, yaitu Mas Rian dari Grasindo ya. Ya, salah satu basecamp yang ada di pengelola basecamp Sindoro Via Kedung ya. Oke Mas, thank you banget nih Mas datang dari Wonosobo ya itu ya. Temanggung ya. Maksudnya Temanggung. Ini sudah di perbatasan itu. Ke sini sekitar 6 jam. 6 jam. Ya. Cukup jauh juga nih. Ya lumayan. Cuma pengen kita mengungkap sebuah kebenaran nih tentang cerita yang ada di tahun 2015 Mas. Ya. Tentang hilangnya survivor batas namakan Ahmad Zainuri. Ya. Dan akhirnya selama 14 hari pencarian. Korban diketemukan dengan keadaan MD. Ya, meninggal dunia. Dan banyak banget kejanggalan nih Mas ketika melakukan proses pencarian pada waktu selama itu. 14 hari itu. Dan salah satunya itu tadi sempat apa Mas? Jadi di kejadian ini tidak hanya mengungkap, malah justru menemukan 2 korban. Dan salah satunya udah menjadi tengkorak Mas. Iya, betul. Tuh, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kali ya Mas ya. Iya. Tentang sebuah proses pencarian pada saat itu. Nah, namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga nih di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, seorang outdoor, atau bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor, bisa langsung DM aja kita ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi hilangnya survivor itu pada tahun 2015 itu berawal dari pendakian 7 orang. 7 orang dari Jogja ini pada waktu itu berangkat tanggal 2. Mereka datang itu pada malam hari, dan posisi kalau bulan April kan memang cuaca lagi masih musim hujan transisi ke musim panas gitu ya. Jadi masih sering hujan. Waktu itu memang ya di malam si rombongan ini datang itu semalaman hujan deras. Mereka sampai base camp menggunakan kendaraan motor itu basah kuyup. Niatnya mereka mau naik pada malam itu, karena sampai base camp sekitar maghrib lah ya.
kurang lebih sekitar itulah. Nah itu akhirnya kita pending. Kalau di kita biasanya kalau misalkan cuaca pada malam hari hujan, itu kita tidak menaikkan pendaki. Gitu. Kemudian setelah semalaman itu hujan udah agak reda, mereka mencoba mendaki tapi tektok. Jadi niat awalnya tektok karena mereka waktunya kadang kan kalau pendaki sekarang itu meskipun ini udah beberapa tahun lalu ya, dan kebetulan waktu tahun-tahun itu lagi melonjaknya film 5 cm itu ya, awal-awal tahun itu, jadi pendakian juga belum begitu rame lah ya. Kalau sekarang kan bahasanya FOMO, fear of missing out gitu kan ya. Nah kalau waktu itu ya hampir kayak gitu, cuman bahasanya yang berbeda ya. Berbeda lagi gitu. Nah itu mereka ini jadi 7 orang itu, 4 dari rombongan ini yang memang sahabat karib, termasuk si survivor ini 4 sahabat karib, dan 3 ini istilahnya mereka membimbing, karena yang rombongan 7 orang ini, yang 3 ini dia ikut mapala. Jadi, senior lah ya, Mas. Ya, berarti itu pertama kali mendaki. Kali mendaki gitu. Termasuk survivor juga? Iya, termasuk survivor. Jadi gitu. Dan pada waktu itu sebenarnya kalau kita bicarakan masalah gear dari pendakian, itu kan di tahun-tahun itu udah mulai ada kemajuan dan dapat dijangkau lah ya. Istilahnya banyak-banyak toko-toko yang menyediakan peralatan, ada rental segala macam. Beda dengan tahun 2000-an ke sana lah. Nah, cuman pada waktu tahun itu mereka itu dengan kesiapan yang kurang. Jadi kayak mereka nggak menggunakan sepatu, terus dari gear yang nempel di badan itu belum memenuhi standar operasional prosedur. Sebenarnya seperti itu. Lanjut ke pendakian, mereka berangkat sekitar pukul 4:30 pagi. Jadi mereka berniatkan tektok, berangkat dari 4:30 pagi, jalan kaki dari base camp itu udah agak reda tapi ya berkabut gitulah. Nah, menjelang siang itu ya agak cerah lah. Cuman waktu itu kan tanggal 2 itu hari Kamis, malam Jumat. Dan kebetulan bisa dicek aja nanti di bulan April tahun 2015 tanggal 2 itu hari Kamis malam Jumat Kliwon. Kliwon, Mas? Iya. Gitu. Jadi ya bukan kita apa ya istilahnya, memang kalau di Jawa itu hari ini memang ya hari-hari yang dikeramatkan lah. Ya, yang dikeramatkan gitu. Bukannya kita mau bicara tentang ini itu dan apa. Memang ya kalau menjelang hari itu di sebelum-sebelumnya kayaknya nggak hujan kebetulan, dan menjelang hari Jumat Kliwon itu biasanya memang hujannya mulai lebat gitu. Mereka pendakian mulai jam 4:30. Dan berdasarkan cerita dari si Vidin ini selaku teman survivor itu sekitar jam 12:30 siang mereka sudah sampai di pos 3. Di pos 3, dan kita waktu itu sudah ada peraturan kalau misalkan pendaki itu tidak boleh ke puncak sampai batas jam 1 waktu itu ya. Kalau sekarang ini kan di Gunung Sindoro manapun itu ada batas kunjung di puncaknya dari jam 7 pagi sampai jam 10. Karena gas belerang. Harus steril berarti dalam jam itu ya. Harus steril di puncaknya. Cuman pada waktu itu masih dikasih batas jam 1 karena beberapa tahun sebelumnya ada yang sempat meninggal juga di Kawah Sindoro karena keracunan gas belerang itu di tahun awal tahun 2013. Nah, makanya kita berkoordinasi dengan PVMBG atau
yang pengamat gunung berapi itu kalau misalkan batas pendakian paling aman ya jam 1 gitu sampai puncak. Lanjut ke cerita. Jadi pada waktu itu mereka masih bimbang 12:30 sampai pos 3 itu mau melanjutkan atau tidak. Akhirnya si survivor ini memang benar-benar kekeh karena berangkat dari awal itu memang penasaran dengan gunung gitu. Dan cerita dari si Vidin ini juga, si survivor ini bukan maksud ke arah misteri atau apa gitu ya, agak sedikit menantang bahasanya. Jadi ya mohon maaf sebelumnya, ada dia kan salah satu ikut di ormas yang tidak begitu apa ya istilahnya klop dengan bahasa-bahasa gaib gitu. Jadi saya kurang percaya kalau seperti ada hal gaib di gunung gitu. Padahal ya jelas kalau di gunung manapun ya itu memang tempatnya. Iya, benar. Bukan masalah apa dan gitu. Cuman kalau ya namanya kita mendaki tergantung niat kita apa gitu kan ya. Begitu, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan tuh dari 12:30 sampai pos 4 itu sekitar jam 2:30-an, karena estimasi waktu dari pos 3 sampai pos 4 kan tahu sendiri lah, lumayan jalurnya ya. Waktu itu belum begitu terjal karena pendaki juga belum rame sih, cuman ya agak lama lah ya gitu. Sampai pos sana itu 2:30 itu masih bimbang, mereka masih mau melanjutkan atau tidak. Nah yang 3 dari Mapala ini mereka tidak berani mengambil putusan karena yang jelas kita sebagai pecinta alam atau yang ada wadah itu kan mempunyai disiplin ilmu masing-masing gitu. Nah akhirnya yang 3 ini memutuskan nggak berani melanjutkan. Cuman dari keempat orang yang tadi mengajak si Mapala itu tadi, termasuk si survivor, terus Mas Vidin, terus yang 2 ini perempuan, 1 laki-laki yang dari Sulawesi itu 1 juga, mereka berdiskusi akhirnya. Nah, mereka tetap mau melanjutkan itu, dan akhirnya si Vidin ini dulu yang melanjutkan. Si Vidin ini jalan sekitar 5 menit tuh, jam 2:30, lebih 5 menitan lah, itu jalan duluan. Si 3 ini survivor perempuan dan yang satunya itu mereka masih foto-foto di batu tatah itu loh. Karena waktu itu di jam itu terlihat di foto mereka kan, kalau HP zaman dulu ada tag foto. Ada jam-jamnya ya, tanggal-tanggalnya itu ya. Itu masih foto-foto di daerah situ. Si Vidin ini yang lanjut ke puncak. Dan waktu itu ada 5 rombongan. Di pendakian di hari itu ada 5 rombongan. Nggak begitu rame karena memang bukan hari musim pendakian. Ya musim pendakian, juga bukan weekend kan ya. Gitu, makanya ya nggak begitu rame juga. Cuman di atas itu tinggal 1 rombongan doang. Tinggal 1 rombongan yang di situ ada 2 orang aja itu si Vidin jalan 5 menit, selang sekitar 5 menit baru disusul survivor ini gitu, jalan terus, baru setelahnya lagi yang perempuan sama laki-laki yang dari Sulawesi itu lanjut jalan lagi gitu. Nah sesampainya di puncak itu kan Vidin dulu ketemu sama si 2 orang ini, foto-foto, terus kemudian disusul lagi malah yang 2 ini. Yang survivor belum sampai. Dan apa? Si Vidin ini stay di situ di puncak yang via Kledung itu. Mereka nggak muterin kaldera itu atau kawah, terus hanya foto-foto di situ sambil nungguin yang lain, kok nggak nyusul-nyusul, kok malah ketemunya yang 2. Nah akhirnya timbul pertanyaan nih, kok si survivor ini kok nggak nyampe di sini? Mana? Loh bukannya tadi di belakangmu? Oh enggak. Nah mereka mulai panik di situ. Akhirnya mereka memutuskan dibagi 2 rombongan tuh.
menyisir ke seluruh area puncak, muterin gitu. Jadi separuh ke kanan, separuh ke kiri. Sesampainya mereka bertemu lagi, nggak ketemu. Akhirnya mereka balik lagi tuh, balik lagi ke tempat semula, lewat dibagi lagi tuh, sebagian lewat kiri, sebagian lewat kanan. Nah di situ mereka mulai panik, kebingungan. Kita solusinya gimana ini? Ataukah mau melapor ke base camp atau gimana? Nah dari situ sekitar pukul 4-an lah ya, hampir pukul ya 4 lebih lah, 4 lebih sekian gitu. Itu dari si Vidin itu menyampaikan kalau ke base camp menghubungi teman kita kayaknya kehilangan arah gitu. Jadi bukan bahasanya nyasar tapi kehilangan arah. Terus mereka kebetulan waktu itu yang stay di base camp saya dan 2 rekan saya itu masih belum percaya mendengar kabar ini, karena dari tahun-tahun sebelumnya nggak pernah, karena Gunung Sindoro waktu itu juga hutannya juga nggak begitu lebat, perdunya pun juga masih bisa masih kebaca jalurnya, masih kebaca gitu. Akhirnya kita respon juga, coba cari dulu sambil turun, mungkin teman-teman yang di bawah bisa menyampaikan atau pendaki lain gitu. Nah gitu mereka nunggu sampai sekitar 5:30 di area pos 4 itu belum ada kabar juga. Akhirnya si survivor ini kok nggak ada tanda-tanda pergerakan. Nah akhirnya mereka menghubungi lagi tuh base camp sekitar 5:30 itu menjelang maghrib. Nah kebetulan yang di base camp itu saya waktu itu di base camp keadaan hujan agak lebat malam Jumat Kliwon itu. Sempat kebingungan saya karena personil waktu itu juga nggak begitu banyak kan, pendakian nggak ramai kayak sekarang, jadi aktivitas anak-anak base camp juga masih ya banyak yang nggak stay di base camp lah. Akhirnya ya mau nggak mau itu satu rekan saya stay di base camp dan saya bersama rekan satunya sekitar persiapan sekitar setengah jam habis maghrib lah ya, itu saya jalan ke pos 3, jalan sampai pos 3 sekitar 8:30 lah, pukul 8:30 malam itu saya di situ pendaki sudah pada istirahat tuh. Saya naik itu nggak ada yang turun sama sekali. Dari 5 rombongan ini nggak ada pendaki yang turun maksudnya. Ketika sudah summit, kalau pendaki yang tahun-tahun itu kan santai rata-rata, nggak kayak pendaki sekarang yang dikejar waktu. Akhir pekan kan harus belum ada batas ya. Iya benar. Belum ada batas dan kalau misalkan naik tanggal sekian, yang penting tanggal sekian itu kan ada laporan yang penting. Ada laporannya kan jelas gitu. Nah gitu sampainya di sana itu udah senyap. Waktu itu 8:30 itu saya ketok-ketok di tenda-tenda itu, kok nggak ada yang respon. Saya jalan sampai sekitar bawah pos 4 itu ada satu tenda. Ternyata itu kan mereka itu niatnya tektok tapi bawa tenda. Mereka yang bertujuh ini itu tektok tapi bawa tenda, karena persiapan di sebelumnya memang mereka itu rencananya nggak tektok karena mau berangkat malam. Kalau karakter pendaki Jawa Tengah itu kan rata-rata dulu kan berangkatnya setelah maghrib, terus pulang tenda di tempat ini ya. Ya kalau sekarang kan berangkatnya rata-rata pagi. Memang rekomendasinya kan pagi supaya fisiknya juga bugar gitulah ketika mau summit. Cuman kalau di Jawa Tengah memang agak beda. Ya karakter pendaki Jawa Tengahan dari dulu memang seperti itu gitu. Nah itu saya ketok-ketok tenda, nggak ada yang respon sampai saya di tenda terakhir yang di bawah pos 4, karena waktu itu belum ada batas camp. Batas camp ada tapi di pos 4 dulu, karena gas belerang belum begitu pekat kayak sekarang. Kalau sekarang kan batas pendakian hanya sampai sunrise camp.
Kalau Sindoro via Kledung itu kan hanya sampai situ. Cuman waktu itu di pos 4 batasnya. Nah, saya sampai di tenda paling atas. Akhirnya saya nunggu sampai pagi itu. Dan ternyata teman-temannya itu ada yang di pos 3, ada yang numpang di tenda itu juga. Terbagi berarti. Iya, terbagi. Karena tendanya ya nggak besar juga sih. Kalau buat 7 orang kayaknya nggak cukup gitu. Dan saya waktu itu langsung menanyakan ke si atas nama Fidin itu tadi. Itu gimana kronologinya kok bisa sampai nyasar seperti ini. Nah, tadi yang saya ceritakan tadi itu. Okay. Terus mereka juga kehabisan baterai, mau menghubungi temennya ini. Nah itu akhirnya saya kasih power bank buat charger. Dan setelah handphonenya nyala, itu dapat SMS sekitar jam 5:30-an. 5:30 itu kita sempat, wah ada kabar gembira itu. Ada di SMS dari si survivor itu tadi. Kan kalau SMS pertama yang masuk itu kan waktunya di waktu itu juga. Iya. Dan ternyata setelah kita baca setelah sekitar setengah jam itu SMS sekitar jam 4 kurang sore kemarinnya itu. Jam 4? Iya, jam 4 sore. Jadi kan mereka kan berpisah itu kan. Iya, di jam 3-an itu ya? Iya, jam 3-an itu. Oke, iya. Nah gitu, dari jam 4 kurang itu masuk SMS yang waktunya kan kalau waktu SMS pertama kan belum jelas, belum kebuka waktunya. Iya. Dan setelah itu karena waktu itu ya juga belum Android juga belum ini ya, masih SMS lah ya. 2015 baru transisi dari BlackBerry ke Android. Ya, gitu. Itu bunyi SMS-nya Jo, bahasa Jogja kan biasanya bikin Jo atau John gitu kan. Kalau nggak salah Jo gitu. Jo aku tersesat di aliran sungai Ki itu. Iya. Jadi waktu itu mungkin setelah hujan ada kan kalau di Sindoro di daerah atas kan nggak ada air sebenarnya. Iya. Kering. Cuman kan kalau setelah hujan mungkin ada aliran-aliran gitu. Nah waktu itu sebenarnya kita sudah mulai ada kabar baik tuh. Wah ada SMS ini. Dan saya posisi cuma 2 orang. Naik ke atas sebagai TRC kan, tim reaksi cepat itu kan. Nah, kita 2 orang ada itu, wah, kabar gembira ini. Mau mengabari yang di bawah juga, wah ada titik terang. Ternyata itu SMS sore kemarinnya. Setelah kita akhirnya kan kita nunggu teman-temannya berkumpul dulu tuh. Kita sambil jalan turun, sambil ke pos 3 dulu. Memastikan yang lainnya juga dengan keadaan yang baik. Dan mereka itu waktu itu sudah kehabisan bekal. Udah nggak ada makanan. Udah ada makanan lagi yang padahal mereka cuma baru semalaman. Apalagi si survivor itu, ya kan, mereka nggak si survivor ini nggak sama sekali membawa apa-apa pas naik. Hanya cuma bermodalkan madu kalau nggak salah, madu sama handphone aja itu. Bahkan headlamp atau senter aja nggak bawa si survivor ini. Jas hujan pun nggak bawa karena jas hujannya ditaruh di jok motor mungkin. Bukan, kan mereka pas di pos 4 itu masih terang. Iya. Setelah habis hujan agak cerah sebentar. Kalau di foto agak bergabut-gabut gitu kayak lautan awan gitulah. Baru mereka naik itu Mas ya. Baru mereka naik lagi, memaksakan buat naik lagi. Dan pendaki yang satu rombongan itu juga masih di atas. Padahal waktunya udah melebihi batas kan kalau dilihat dari jamnya. Itu si jas hujannya ini ditaruh di carrier yang rombongan mereka. Mereka cuma bawa 2 carrier. Satu buat tenda, satu buat makanan sama jas hujan. Gitu. Nah, yang saya sebutkan tadi, jadi si rombongan mereka itu meskipun mereka ada salah satu dari mereka ada yang ikut Mapala, tapi secara kesiapan itu memang kurang. Dan yang 3 orang ini Mas? Hah? Yang 3 orang ini? Iya, yang Mapala pun juga kurang. Mereka nggak pakai sepatu. Mereka itu bawa sendal gunung lah. Sedangkan kita secara SOP sendal gunung itu kan tidak didesain untuk trekking sebenarnya. Itu hanya buat kita rest ketika di tempat camp gitu. Cuman karena mereka berani dengan konsekuensinya
itu sudah ada pernyataan juga di base camp, sudah dikasih tahu, kita kasih arahan. Tapi waktu di tahun-tahun itu juga peraturan juga belum begitu ketat-ketat banget kan, karena kejadian evaluasi di tahun-tahun itu juga jarang sih, dan rata-rata pendaki juga penuh dengan kesiapan kalau di tahun-tahun itu gitu. Lebih siap dan mantep gitu. Ya, dan mereka juga punya referensi gitu, apalagi itu Mapala kan. Cuman yang disayangkan ketika summit ini si Mapala ini kok kenapa mereka tidak melarang gitu. Mungkin sudah, Mas. Mungkin sudah, cuman apa daya lah ya, karena dengan kekekehan si 4 orang yang belum pernah mendaki, cuman satu lah ya yang sudah pernah mendaki, itu pun bukan di gunung di daerah Jawa, karena aslinya dia kan dari Sulawesi dan mendaki di Gunung Bawakaraeng itu. Kalah voting kali ini. Ya, mungkin bisa kalah voting karena lebih banyak jumlahnya. Lanjut ke situ, di pagi itu saya menyisir tuh, mencoba menyisir itu cuman berdua, 2 orang itu kita bagi, saya dan rekan saya itu menyisir 2 punggungan yang mungkin sesuai insting saya, ke arah sana mungkin gitu, karena aliran sungai yang sering agak deras itu kan ke arah situ gitu, itu sebelah kiri. Dan setelah itu memang fokus pencarian di daerah situ, karena fokus pencarian waktu itu menggunakan titik sinyal handphone terakhir. Jadi kan acuan-acuan yang bisa kita ini karena nggak meninggalkan tanda sama sekali, itu dari Basarnas sendiri itu melakukan pencarian ini dengan fokus di titik sinyal terakhir itu. Kebetulan saya bawa peta waktu pencarian itu. Ini asli pada tahun itu, sampai sudah agak rusak. Oh, ini petanya? Ya, ini peta waktu pencarian. Jadi ini jalur pendakian, ini pos 3, ini pos 4. Mulai hilang itu titik sinyal terakhir di sini. Jadi tegak lurus kalau misalkan kita datar, itu tegak lurus dengan pos 3. Oh, sejajar gitu. Ya, sinyal terakhir di sini. Cuman mulai hilang dari sini. Nah, waktu itu saya menyisir di 2 punggungan ini. Ini punggungan lagi. Itu pertama di Jumat. Kliwon pagi itu. Berdua doang ya? Cuman berdua doang. Saya waktu itu bermodalkan HT doang sama kompas ala gadarnya lah gitu. Nah, itu sampai siang saya hubungi ke base camp, dan ternyata anak-anak yang di base camp malah sudah berkoordinasi dengan Basarnas. Sedangkan waktu itu, kalau sekarang kan Basarnas ada pos di Wonosobo ya, dan waktu itu belum ada. Waktu itu masih nginuk di kantor SAR Semarang. Kalau kita mau lapor atau apa ya paling Sarkap lah. Sarkap. Cuman kalau Sarkap ya teman-teman kita sendiri juga, termasuk anggotanya pun juga ada yang dari kita gitu. Nah, waktu itu kok tahu-tahu udah ada Basarnas. Saya kaget itu, dikontak sekitar jam 10:30 siang itu dikontak pakai HT. Ini saya dari pos SAR Semarang. Loh, kok udah ada pos SAR Semarang? Kantor Basarnas Semarang ya? Gitu. Kaget itu, sempat kaget. Padahal itu sekitar dari jam 8 sampai jam 10:30 itu agak kabut ya. Itu saya mau hubungi base camp itu susah banget di punggungan ini. Dan saya sama rekan saya itu, HT itu juga mau hubungan antara 2 punggungan aja agak susah itu. Itu dihitungannya berarti di hari pertama lah ya. Di hari pertama. Di hari Jumat ini Mas. Ya, hari Jumat. Dan saya 3 hari sampai hari Minggunya saya stay di atas itu. Kan posko ajunya jadinya di pos 3. Pos 3 itu buat posko aju. 3 hari dari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu saya stay di situ, pencarian penyisiran itu sambil disusul dari potensi manapun, dari base camp,
dari potensi SAR dari daerah-daerah lain, ada yang dari Basarnas yang mengkomando, yang dari SMC-nya atau Search Mission Commander-nya itu mengarahkan supaya kalau yang pertama TRC kalau bisa stay 3 hari dulu di atas. Itu saya menyisir beberapa punggungan yang kan waktu itu akhirnya kita dikasih tahu titik fokus pencarian di daerah itu. Titik terakhir sinyal ya, itu. Terakhir sinyal karena si survivor ini tidak meninggalkan sama sekali jejak entah itu sobekan atau apa, sampah atau apa, itu nggak ada sama sekali. Dan waktu itu juga dari area pos 3 ke atas emang padang ilalang semua. Jadi kalau misalkan kita nggak pernah ninjak jejak-jejak di situ, hanya balik lagi gitu. Nggak kayak misal kita babat terus ada rata gitu, enggak. Pulih kembali gitu. Makanya kita kesusahan di situ. Itu bolak-balik di situ 3 hari saya turun. Di hari keempat karena saya TRC pertama harus naik lagi. Dan di hari-hari itu memang ya banyak macam-macam kejadian, mulai dari paranormal dari manapun itu didatangin. Sarkun gitu. Cuman yang namanya tim rescue pencarian dan pertolongan itu kan tetap memakai logika, Mas, ya? Memakai logika, disiplin ilmu juga ada gitu kan. Cuman ya itu tadi karena mungkin dari sisi tadi yang sebelum berangkat agak menantang gitu kan. Nah itu mungkin jadi terobosan salah satu dari mungkin rekan-rekan yang ada di bawah. Cuman kalau di pencarian sendiri kayaknya kita tetap fokus logika. Dan ya dari hari ke hari itu kejadian ada aja. Kejadian-kejadian yang mungkin agak janggal. Terus kejadian dari si tim pencari ada yang terpisah lagi gitu. Tim pencari malah dicari mungkin? Iya. Seperti itu, Mas? Sempat itu. Di hari kelima itu saya 3 hari di atas, turun. Hari keempat saya naik lagi. Itu selama 7 hari pencarian Basarnas. Itu saya tiap hari ke atas itu. Udah kayak kayak ke belakang rumah lah. Padahal itu ya nggak deket juga. Jauh itu butuh jarak dan waktu juga ya. Dan itu juga banyak waktu itu banyak dari OPA, Perhimpunan Pecinta Alam manapun yang punya disiplin ilmu tentang gunung hutan itu dengan teknik-teknik mereka juga udah kita sisir semua, hampir menyeluruh Gunung Sindoro itu sampai 7 hari itu nggak ada tanda-tanda sama sekali. Waktu itu di hari ke-7 Basarnas sempat mulai karena SOP kan 7 hari ya pencarian ya, sudah mulai agak pesimis. Cuman karena ini kan si survivor ini kan mereka rombongan dari Jogja, jadi yang bertanggung jawab penuh itu kan SAR DIY. Nah ketua dari SAR DIY ini Pak Brotoseno waktu itu ya, entah sekarang udah ganti atau belum. Itu bersih keras untuk mencari sampai ketemu. Dan kebetulan si survivor ini juga tergabung dalam ormas tadi yang induknya ada namanya MDMC. Saya sebut aja nggak masalah ini ya. Itu juga mereka support. Pokoknya support SAR DIY dari MDMC seluruh Jawa Tengah, dan DIY juga support atas pencarian ini sampai ketemu. Gitu. Dari hari ke hari dilanjutkan. Itu yang SAR DIY itu kan mempunyai mempunyai unit lagi, Sekber PPA. Sekber PPA DIY itu mereka dari beberapa kampus, bahkan harus
dari beberapa mapala dari daerah Jawa Timur, Jawa Barat, sampai ke Wanadri itu juga tergabung semua. Tergabung semua itu. Tiap hari kita rolling, apa segala macem. Nah itu di hari ke 10 itu tim dari Wanadri itu menemukan sesuatu. Iya. Apa itu, Mas? Nah ternyata jadi Gunung Sindoro itu di tahun-tahun sebelumnya memang sering seperti itu. Kadang ada kejadian apa, ini menemukan apa. Kayaknya Gunung Sindoro ini nggak mau menyembunyikan atau meninggalkan jejak-jejak yang kurang melayakkan lah bahasanya. Di tahun 2011 itu sempat menemukan tengkorak. Dan di tahun 2012 itu kan sempat tutup. Itu pun ketika buka ada tengkorak juga. Nah di hari ke-10 ini itu dari tim dari Wanadri yang naik dari arah jalur Bansari. Cuman mereka potong kompas kan ya, karena memang dari Search Mission Commander itu kan fokusnya kan di yang tadi sinyal itu titik terakhir. Nah kalau di pencarian itu kan ada OSC, On Skin Commander. On Skin itu kan yang bergerak di luar daerah pencarian. Nah ini yang jalur-jalur lain kan juga kita sering komunikasi tiap harinya. Bahkan hampir semua lereng di Gunung Sindoro itu tiap hari mungkin udah ada dilewatin, yang dilewatin semua. Cuman kok sampai hari kesekian kok belum ketemu. Nah di hari ke-10 ini tim dari Wanadri itu menemukan kok ada kejanggalan, ada pakaian. Pakaian. Dan ternyata ketika disampar itu ternyata memang benar tengkorak yang masih utuh. Kelihatannya itu belum lama lah. Cuman itu kalau misalkan dari prediksi itu bukan pendaki juga. Karena dilihat dari pakaiannya, kalau pakaiannya sih udah agak kusam dan robek-robek gitu ya. Itu di bawah puncak sekitar radius 300 meter lah ya. Radius 300 meter dari puncak itu menemukan itu, dan di situ juga sempat ada jejak kayak kepleset terus jatuh gitu. Nah makanya indikasi dari si tim pencari yang On Skin Commander yang dari Wanadri itu arahnya ke situ. Wah ini nih, padahal itu jauh banget. Kalau kita dari jalur Bansari sama jalur Kledong itu ada semacam kayak jalur lahar yang harus dilewatin gitu. Jauh lah ya. Berarti di seberang ya berarti, Mas? Atau mungkin di sebelah kiri kanannya? Sebelah kanannya, cuman ya hampir seberang lah ya. Agak jauh karena harus melipir dulu ya. Harus melipir agak lumayan itu. Dan waktu disamperin ke situ itu masih banyak yang agak utuh. Jadi yang sudah jadi tengkorak cuman beberapa aja lah ya. Dan kemungkinan sih kalau dilihat dari jejaknya itu juga karena hipotermia juga, karena posisi itu si tengkorak ini menggigit jarinya. Jadi tangan ini di dalam mulut. Tengkorak tangan ini di dalam mulut. Cuman yang di ini juga udah tengkorak, yang badan dari leher ke bawah sampai sekitar lutut itu masih utuh. Gitu. Wah, jadi pencarian ini bukan hanya terfokus ke si survivor, malah justru memang mendapatkan yang lebih. Gitu. Tapi ada identitasnya, Mas? Nggak ada sama sekali. Sampai hari ini ya, itu tidak ada identitas sama sekali dan tidak ada keluarga yang mencari juga. Itu kalau dari di tim forensik laki-laki sih. Laki-laki karena dari jenis kelamin juga masih kelihatan kan, ketahuan. Terus kalau dilihat dari
postur tubuhnya juga orang lokal juga, belum jauh-jauh dari daerah situlah. Karena dari segi pakaian, terus ada jejak, kalau di daerah Temanggung itu kan identik dengan merokok linting itu loh. Oke. Nah, karena kita ke kota tembakau kan ya. Nah, itu ada sisa lintingan, ada korek Jawa itu, korek-korek kuno Jawa itu loh. Kayak sipo tapi yang Jawa itu. Nah, itu dan dari tim Wanadri ini nggak berani nyentuh sama sekali, tapi takutnya kalau si survivor ini malah udah jadi itu gitu. Jadi melaporkan, mereka flying camp selama semalam, dijemput sama tim dari bawah dan akhirnya dievakuasi. Tapi ketika kita bawa ke rumah sakit buat diotopsi, itu ternyata bukan dari si survivor. Setelah dicek orang lain berarti, Mas? Ya orang lain, karena kan keluarga juga masih kan. Keluarga mungkin di apalah gitu, maksudnya di medis itu DNA-nya disamain ya. Disamain gitu, ternyata bukan. Nah, itu di hari-hari itu paranormal itu di bawah banyak banget. Dan setiap harinya itu aura di base camp itu memang ya namanya ada orang yang sedang tersesat. Kita juga butuh istilahnya melayakan lah ya, melayakan orang ini, entah ketemu, harapannya kan memang yang namanya kita mencari orang yang hilang tersebut kan masih dalam posisi selamat lah ya. Cuman juga berpikir ke arah jeleknya juga karena waktu itu sudah 11 hari. Udah nggak ada kemungkinan banget. Iya, nggak ada kemungkinan. Sedangkan waktu itu di hari kedua aja si rombongan ini udah nggak ada logistik sama sekali itu. Itu prihatinnya kan di situ. Makanya untuk rekan-rekan pendaki itu pesan saya ya, kedepannya ini kalau misalkan mau mendaki benar-benar dengan referensi yang matang. Jadi dari kebutuhan apa yang di atas kita butuhkan, logistik atau gear, makanan itu. Kadang kan kalau sekarang itu pendaki kan berpikir hanya kita mendaki 2 hari semalam, logistiknya ya 2 hari semalam aja. Salah banget itu. Salah banget itu. Padahal kita harus spare. Kasih kalau misalkan kita 2 hari semalam ya kita harus lebihin 1 hari lagi gitu. Karena kita tidak tahu, yang namanya di gunung itu penuh dengan ketidakpastian kan. Cuaca juga tidak tahu, meskipun sekarang musim kemarau tapi di atas bisa hujan. Benar, Mas. Itu kan gunung penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan misteri. Lanjut ke cerita, pada waktu hari ke-12, ke-11, masih ke-11 itu fokus on scene commander kan, yang di bawah ada rekan saya yang namanya Mas Ipin. Itu dia ditelepon karena mungkin ada yang mendengar dari kabar-kabar yang beredar itu sedang ada pencarian. Itu sempat kaget teman-teman base camp, kok yang telepon malah Densus. Tim dari Densus malah. Itu kok kaget banget. Ini kok malam ini ditelepon dari Densus. Akhirnya kita berkumpul tuh malam itu, terus teleponnya disambungkan ke teman-teman. Itu ternyata Densus ini memberitahu kalau posisi si korban ini masih membawa handphone atau tidak. Dan ketika kita komunikasi dengan teman-temannya, memang si korban ini masih membawa handphone Samsung Dakota waktu itu, belum Android berarti kan. Makanya tadi hanya SMS, nggak bisa buat kabar-kabar yang lain itu. Nah, ketika sudah seperti itu, tim Densus ini mengarahkan untuk mencari dus dari pembelian handphone itu tadi. Jadi kan bisa dilacak melalui email. Karena kita itu ya? Waktu itu udah buntu kan ya. Pencarian sudah selama 11 hari, sudah disisir semua, melibatkan apapun, bahkan sarkun aja
Nggak tembus, Mas? Nggak tembus, itu 50-an lebih lah. Sarkun itu. Paranormal itu 50, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri bilang, wah kita sampai ya di situ ilmu itu udah sampai pusing. Bahkan logistik apa segala macam sudah kita kerahkan semua sampai kita itu waktu itu memang ya mohon maaf ini kehabisan buat kita mensupport untuk pencarian itu. Kehabisan logistik sampai tim dari MDMC pun juga waktu itu hampir ini kehabisan lah, yang namanya tiap hari harus menaikkan personil, ya kan? Butuh makan juga. Butuh makan. Di setiap harinya itu, kalau yang 7 hari pertama itu paling enggak sekitar 700-an orang, Mas. 700 orang. Itu ada yang, kalau yang di lereng-lereng situ kan banyak, ada yang dari Ormas Banser, apa itu ikut mencari, terus ada dari petani, apa segala macam itu. Dan dari itu sama dengan yang berkoordinasi dari basecamp langsung yang datang ke situ dari relawan-relawan itu, tiap harinya itu minimal 500-an orang. Itu dari berbagai jalur itu, bahkan dari jalur yang bukan pendakian itu sampai disisir itu. Harus disiapin makannya itu, Mas. Iya. Itu sampai kita biaya dari mana, Mas? Iya, sampai kita merokok kantong-kantong pribadi, Mas, waktu itu, benar jujur itu. Nah, itu di hari ke-11 itu kita bingung. Ini kita mau melanjutkan bagaimana, sedangkan keluarga nunggu di situ juga, kita nggak enak juga kalau misalkan sampai seperti itu. Dan untungnya dari tim itu SAR Daerah Istimewa Yogyakarta itu, Pak Broto Seno itu pokoknya sampai saya bela-belain harus jual apa ini itu, kita harus melayakkan, entah itu ketemu dalam keadaan selamat atau tidak gitu. Nah, di hari ke-12 akhirnya kita mencoba itu berkomunikasi dengan keluarga, tetap dengan ada pergerakan di atas, dari on-scene commander ada, search mission commander juga ada. Itu search mission commander itu sampai yang dari hari ke-8 sampai ke hari ke-12 itu sampai diulang lagi dari awal. Kayak waktu itu, ini pencarian Basarnas itu bener nggak sih gitu, sampai mereka itu ngulang lagi bener-bener kayak mulai pencarian awal. Oke. Gitu. Berarti kan ini udah di peribahasannya ini udah diubek-ubek lah, Mas. Iya. Udah diacak-acak. Udah diacak-acak gitu. Semua macam sampai babatan apa segala macam itu udah nggak ketemu. Dan ya itu tadi mungkin karena apa ya? Yang dari awal itu tadi, kembali ke yang dari awal karena kesombongan. Iya, kesombongan. Sedangkan kita itu manusia kan, apalah arti ketika kita di gunung, bahkan ya mohon maaf waktu itu dia juga muslim posisinya ya. Muslim kan, sebagai muslim kan kita nggak boleh menyombongkan diri lah. Cuman ya itu tadi, percaya dari hal gaib itu ya memang sebagian dari iman kita juga kan. Tapi ya begitu, karena sudah melewati batas, ibaratnya kan ya, di hari ke-12 itu kita berdiskusi dengan keluarga, dicari di rumahnya nggak ketemu, akhirnya kita mencoba ke kos-kosannya. Kos-kosan dia belajar kan, dia kan kuliah di itu, tinggalnya kan aslinya kan di Klaten, cuman kuliahnya kan di UIN Sunan Kalijaga itu ya. Mungkin dia udah pulang duluan gitu ya? Mungkin. Nah, gitu coba ke situ. Bahkan waktu itu sempat sampai apa? Ada yang mengabarkan bahwa dia itu udah jalan-jalan di pasar. Itu kan nggak mungkin. Kalau kenapa nggak dibawa pulang gitu kan? Padahal lagi dalam proses pencarian ya, Mas? Iya, posisi. Tapi ada aja berita yang... Ada berita aja itu. Waduh. Itu pasar, ada yang pasar di Klaten, yang mereka deket sama tempat tinggal. Ada yang teman-teman kuliahnya lihat di daerah pasar situ. Ada yang lihat di kampus bahkan. Itu sampai berita simpang siur apa ini. Sedangkan pencarian aja masih tetap berjalan. Belum diketemukan. Bahkan sampai warga-warga yang di daerah
lereng situ diberitahu ciri-cirinya juga gak ada yang pernah lihat. Itu pokoknya waktu itu kita sampai bener-bener buntu lah, buntu dari biaya, buntu dari apapun pokoknya, sampai mengurahkan effort bagaimana lagi yang harus kita lakukan gitu kan untuk menemukan survivor ini. Dan kita setelah ke kos itu tadi, ternyata si dus ini malah sudah nomor email itu sudah diambil sama orang. Anehnya kan di situ. Berarti waktu itu ketika menerima telepon di malam itu ya, itu nggak ada yang dengar selain anak-anak base camp. Kita ngumpul dulu di suatu ruangan, tetap di daerah posko pencarian itu, di base camp. Cuman mungkin ada salah satu yang mendengar, padahal itu sudah tertutup rapat itu. Yang sempat Densus 88 yang minta nomor email itu ya? Iya. Pas dicek di kosannya? Itu dusnya itu nomor emailnya sudah diambil. Dusnya ada. Itu kos-kosannya itu udah acak-acakan waktu malam itu. Waktu siang itu. Kan carinya kan di siang hari itu. Karena ada berita yang di pasar apa segala macam, akhirnya kita ke kos-kosan coba kan. Itu malah kos-kosannya sudah acak-acakan. Yang hilang cuma nomor emailnya aja? Yang hilang cuma nomor emailnya aja. Yang lain nggak? Nggak ada yang lain. Wow. Ada apa ini? Nah ini kita juga sempat timbul pertanyaan lagi. Ini kok ada kejadian kayak gini lagi? Ini maksudnya bagaimana gitu kan? Kok aneh? Ataukah gimana? Tapi kita tetap berpikir positif. Yang penting dengan keadaan apapun, siapapun yang menemukan, yang penting dia bertemu gitulah. Dan di malam 12-nya ini kita satu desa lah, istilahnya satu desa itu mencoba untuk berdoa, bermujahadah, karena di desa kami memang mayoritas muslim ya. Itu melakukan mujahadah malam itu. Kita berdoa bersama satu desa itu, yang meskipun nggak mengikuti semua, itu dipimpin oleh sesepuh desa. Soalnya kita sudah buntu lah, ibaratnya mau bagaimanapun, effort bagaimanapun sudah kita lakukan, sudah kita tempuh, biaya juga sudah sampai mentok, sudah sampai kehabisan. Itu berdoa supaya segera diketemukan. Dan sekitar jam dini hari itu 2:30 pagi ada kabar benar, ternyata dari Densus ini memberikan titik terakhir koordinat dari nomor email itu. Ya entah itu dari doa atau apa, atau ya memang istilahnya apa ya, jadi pencarian ini tuh kayak di film Pencarian Terakhir itu loh. Persis banget seperti itu. Jadi sebelum kita menemukan korban itu ada ininya ya? Iya, itu kan gitu. ada gangguan, terus menemukan tengkorak dulu kan itu. Di film itu kan persis banget seperti itu. Di setiap harinya ada kejadian apalah ini itu, ada yang logika, ada yang di luar logika. Itu persis banget seperti itu. Nah, itu di jam itu kan di hari ke-13 ya. Setelah kerangka ini dievakuasi ke bawah. Dievakuasi ke bawah itu kan tanggal 12-nya dibawa turun, dibawa ke rumah sakit buat diidentifikasi. Dan sembari itu kita juga mencari nomor email itu karena dapat kabar malamnya seperti itu. Pokoknya persis banget dengan film Pencarian Terakhir itu. Hampir sama. Memang di malam itu ya aura basecamp agak beda memang dari dari pencarian yang dari hari pertama sampai hari ke-8 itu memang beda. Nuansanya itu, terus kita lihat orang-orang
apa ya, mondar mandir itu juga kayak udah ada gimana gitu. Memang auranya ya yang namanya itu memang mau menguak tentang si kerangka ini siapa. Jadi Gunung Sindoro itu kalau kita apa ya, kita resapi lah. Kalau kita resapi setelah kejadian itu kayak Gunung Sindoro ini nggak mau kalau menerima yang tidak kayak kurang dilayakan gitu. Bahasanya kan kalau kita di bencana atau di apapun kejadian itu kan kita kan melayakkan korban itu tadi. Tapi kalau Sindoro beda ya? Benar-benar beda. Rasanya memang Sindoro ini memang nggak mau kayak menerima yang tidak dilayakan lah. Yang gitu. Kurang ajar lah. Iya, kurang ajar. Bisa kata kurang baik lah kurang baik kelakuannya gitu ya. Gitu. Oke. Gitu di hari ke-13 itu ada kabar titik itu ketika kita mencoba ke itu kan kita fokus ke situ. Itu memang ada beberapa tanda-tanda. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Ada bekas orang flying camp pencarian. Jadi kayak orang apa ya? Ya nggak tahu itu kan kayak bekas apa ya, kan bekas diriin tenda gitu Mas. Ya kalau pencarian itu kan rata-rata nggak pakai tenda, flying camp, pakai flysheet aja kan. Nah itu ada bekas seperti itu di atasnya. Nah setelahnya itu, nah di hari ke-13 ini belum ketemu itu, hari itu belum ketemu. Kita itu kan di daerah desanya itu sudah beda daerah sama kita, di lereng jalur Bansari. Cuman itu di situ ada jalur warga juga, kayak jalur pendakian, cuman khusus untuk warga situ. Kalau misalkan mau ada kan di puncak ada kayak semacam petilasan, jadi kayak ziarah ya gitu. Nah itu lewat situ. Di hari itu warga daerah Meranggen itu fokus juga nyari ke situ. Itu juga setelah lihat bekas itu tidak ketemu. Nah baru tuh di hari ke-14-nya itu sekitar dini hari juga, itu tim dari gabungan lah, SAR gabungan ya, ada dari SAR PPA DIY, ada dari, kalau di kita juga ada itu dari MDMC, terus dari SAR Kabupaten Temanggung. Itu akhirnya menemukan itu tadi. Itu posisi tergeletak ya nggak jauh dari plesetan itu. Cuman pada waktu di hari ke-13-nya itu belum ketemu. Padahal udah dijaluin. Udah dilaluin, iya. Wow. Ini ya kalau dilihat dari jejaknya yang pas ketika kita sudah evakuasi, itu memang kayak udah lama lah di situ. Jadi kalau kita kayak bekas diriin tenda terus lama itu kan tanaman udah layu apa segala macem lah ya. Nah itu udah seperti itu posisinya, udah kayak beberapa hari di situ gitu loh. Jadi sampai udah banyak apa ya, kan posisi waktu itu korban sudah dalam keadaan MD meninggal dunia. Nah itu sampai sudah dikerumunin sama hewan-hewan lah ya. Tapi masih utuh semua. Waktu itu ada bekas patahan kaki yang masih jelas, itu celana sobek, patah kaki di kanan sini, terus tangan. Makanya ada bekas plesetan tadi kan, ada ranting-ranting yang agak-agak patah gitu kan. Mungkin karena dia kepleset atau apa. Cuman itu nggak kayak jurang gitu, nggak. Cuman kayak apa ya, terasering bekas. Kalau dulu kan kadang ada warga yang sampai ke atas-atas nanemin apa gitu kan ya. Nah itu ada kayak bekas terasering gitu. Nah itu yang anehnya, kenapa di hari sebelumnya itu fokus ke-13-nya itu fokus di situ tidak ketemu. Kok di hari ke-14-nya
ketemu di situ, tapi bekasnya itu udah lama gitu loh. Jadi bisa jadi ini misteri ini menguak si kerangka itu tadi. Pencarian yang si survivor itu tadi buat menguak si kerangka itu tadi, entah siapa kerangka yang pertama gitu. Dan waktu itu korban evakuasi karena itu posisinya ya masih lumayan tinggi. Kalau saya masih simpen koordinatnya itu yang di peta ini tadi ya, ini sejajar dengan pos 3. Jadi fokus pencarian ini kan pos 3 nih, di sini. Nah, ketemunya itu di sini, di mepet sini, ini nih bekasnya ini. Melenceng jauh banget ya Mas. Iya, padahal selama pendakian di hari Jumat sampai Minggu itu belum ditutup, karena supaya apa? Jadi secara SOP itu kalau misalkan langsung ditutup kan nanti malah justru si korban ini tidak istilahnya susah mencari pertolongan, bantuan. Mungkin kalau bisa ketemu sama pendaki lain mungkin pertolongan, makanya nggak ditutup pada saat nggak ditutup sampai 3 hari itu. Pendaki juga ramai itu, sampai di hari Minggunya itu sekitar ada pendaki 300-an lah. Waktu itu ramai lalu lalang, dan setiap pos aju itu dari pos 3, pos 4 sampai bawah puncak itu ada yang standby terus setiap harinya di jalur. Itu kan anehnya di situ. Iya, Mas. Jadi fokus titik pencarian terakhir kan tadi di sinyal. Iya, di titik terakhir sinyal itu ya. Ya, titik sinyal terakhir itu sebelah kiri dari jalur. Dari pos 3 ya. Dari pos 3 kalau kita arah naik. Ya. Ternyata ketemunya kok di sebelah kanan, dan itu setiap harinya kita lewatin. Itu nggak pernah kosong itu. Nggak pernah kosong di jalur pendakian ini. Jadi si korban ini kapan melewatin jalur ini loh? Padahal jalur juga ada penunjuk arahnya juga. Padahal rame ya Mas. Rame juga gitu. Sedangkan kalau misalkan si survivor ini bisa bertahan sampai 3 hari aja, itu kan masih selamat. Maksudnya kan tiap hari ada bisa meminta bantuan pertolongan itu tadi. Itu. Ya, kalau saya resapi sih, memang pencarian ini buat menguak si kerangka itu tadi. Dan kerangka ini siapa Mas? Sampai saat ini belum ketahuan siapa itu tadi. Gitu. Dan kalau diresapin lagi sih memang ya mungkin 2, ya mohon maaf nih, semoga sekarang si almarhum tenang di sana. Cuman nggak tahu si 2 antara yang survivor dengan kerangka ini entah melakukan apa di atas, ya kan, kita nggak tahu. Gitu. Jadi sisi yang pelajaran yang kita ambil itu seperti itu. Jadi kayak kita itu nggak boleh melakukan kesombongan ketika kita sedang di alam bebas, karena alam bebas ini memang penuh dengan ketidakpastian. Dan yang kedua, kalau memang hal gaib itu ya memang benar-benar harus percaya nggak percaya itu memang ada. Cuman kita juga ya nggak boleh percaya banget dan nggak boleh percaya banget, itu juga gitu. Ya seperti itu waktu pencarian Zainuri, kurang lebihnya yang masih saya ingat seperti itu. Berarti total pencarian ini sampai 14 hari? Sampai 14 hari, 2 minggu. Gitu. Oke Mas, mohon maaf Mas Rian, ini kejadian di tahun 2015 ya? Ya. Pada saat itu sempat, saya juga lupa nih, saya naik ke Gunung Sindoro itu tahun berapa, saya mendengar cerita ini melalui yang beliau ini mengaku salah satu kunci Gunung Sindoro. Ya, bisa saya ceritakan itu. Iya. Ya, ini berarti mahasiswa Jogja, dan saya langsung, loh, kok sama ya? Ini sama seperti ini ceritanya di akhir endingnya ya. Iya.
survivor ini diketemukan di jalur yang sering dilewati sama tim SAR, warga dan lain-lain. Tapi pada saat di sebelum hari ke-14 sebelum pembunuhan, itu sering lewat situ, tapi nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah setelah di hari ke-14-nya ada di jalur itu. Ada di jalur Nah itu. ini sama ceritanya Mas sama yang juru kunci Gunung Sindoro itu cerita sama saya waktu itu. Nah. Mungkin saya juga lupa nih naik Gunung Sindoro itu pada tahun berapa ya. Saya juga lupa nih. Pas saya sampai base campnya Mas Rian kan pada saat itu tutup. Ya betul. Tutup Mas gunung ini. Akhirnya saya melalui literasi buka internet. Ada nih jalur yang buka via Tambi itu ya. Tambi jalurnya Sigedang ya. Ya. Saya lewat situ Mas. Ya. Nah melalui juru kunci tersebut. Betul. Menurut juru kunci itu dibilang siapa yang mau tutup gunung ada gitu. Kalau mau naik aja silakan. Yang penting sopan sama bisa jaga etika. Etika. Saya berangkat lah. Itu selama pendakian dulu sepi banget Mas. Iya. Dan anehnya pada saat itu kalau orang kan kalau mau naik kan nggak pernah diceritain horor-horornya ya. Nah, saya sampai sana itu langsung diceritain kejadian ini Mas. Nah, makanya saya langsung kok sama sih ceritanya ya. Iya. Dan ternyata ini bener ya Mas ya. Ya memang kalau gunung itu ya sebenarnya memang tempatnya makhluk. Iya. Seperti itu. Cuman kita ya kalau misalkan mau pergi ke gunung itu ya dengan niat yang kita aja ya itu. Dan yang pasti pesan saya tadi karena ini juga mungkin kelalaian ya. Dari si tadi kan ada yang dari 3 anak ini dari Mapala. Jadi si Mapala ini kurang memperkenalkan. Jadi pelajaran ke depan buat pendaki-pendaki yang mau mendaki kemanapun itu gunung, itu kita harus punya referensi utama yang mungkin itu juga harus bertanggung jawab. Kayak misalkan siapa yang mengenalkan gunung ini nih, siapa yang mengenalkan dia ke gunung, si pendaki ini ke gunung, dia juga harus bertanggung jawab atas semua yang dilakukan di gunung maupun yang harus dipersiapkan ke gunung sampai nanti kembali lagi ke rumah dengan selamat dengan segala perbekalan juga tanggung jawab yang harus dia lakukan gitu. Berani mengajak naik gunung, berani juga mengambil risikonya Mas. Iya betul, mengambil risiko dan harus memberikan ilmu-ilmu yang untuk perbekalan ketika di gunung juga. Jadi jangan sembarangan ngajak gitu. Naik aja gitu Mas. Naik aja. Kan sekarang banyak apalagi sekarang itu. Lagi zamannya FOMO itu, fear of missing out itu lagi bahaya banget nih. Mas Rian, ini kejadian di tahun 2015 ya? Iya. Pada saat itu Mas Rian sedang berada di base camp. Sedang di base camp. Dan waktu itu saya belum jadi ketua, kebetulan. Masih anggota lah ya? Ya, masih anggota. Biasalah, waktu itu juga saya masih mungkin di tahun-tahun segitu di base camp nggak seramai sekarang Mas ya? Oh, jauh banget ya. Jauh banget. Di base camp itu ada 2 orang, 3 orang itu udah bagus banget. Udah, kalau per weekend itu mungkin masuk sekitar 50 orang juga udah bagus itu. Berbeda sama kalau sekarang mah udah kayak pasar Mas. Apalagi yang TikTok sekarang ini yang lagi FOMO itu kan, itu ikut-ikutan aja, perbekalannya kurang, kesiapannya juga kurang. Akhirnya ya kan? Dievakuasi juga ya. Iya, dan akhirnya evakuasinya juga akhirnya cuman hal-hal yang sepele lah. Tapi pernah menanggapi hal seperti itu Mas, atau pernah mengevakuasi pendaki FOMO itu? Iya sering itu. Sering Mas? Sering dengan kesiapan yang kurang, terus perbekalan yang kurang, akhirnya cuman kayak pernah itu minggu kemarin itu minta bantuan ke base camp, Mas saya capek mau minta tolong dievakuasi. Dievakuasi. Dan ini enak banget naik gunung capek aja minta dievakuasi. Zaman apa ini? Itu otaknya di mana? Dia sempat ngomong gitu. Iya. Minta dievakuasi. Iya benar seperti itu. Itu kan bagi kita pengelola itu hal yang miris lah. Iya kan? Masa naik gunung yang secara emang gunung ini kan kalau kita ke gunung itu kan olahraga minat khusus. Olahraga ekstrim kan. Pasti capek itu. Tapi akhirnya tindakan dari teman-teman gimana Mas? Akhirnya tindakan dari teman-teman ya coba kita kan tetap bertanggung jawab kan. Oke. Ya sampai sana kita kasih teguran juga. Cuman kita kasih teguran itu. Yang namanya dari gunung itu harus
Seperti ini Mas, resikonya seperti ini. Tapi itu survivornya perempuan apa laki? Laki-laki itu Mas. Laki-laki. Laki-laki dan itu nggak muda juga. Ya setengah baya. Nah itu juga FOMO itu tadi karena ikut-ikutan lah ya. Bahayanya ya sekarang ya. Payah pokoknya. Oke, Mas Ryan ya. Mas Rian dari Grasindo Mas ya. Ya, betul. Selaku ketua Grasindo Mas. Ya, sekarang ini. Sampai sekarang masih tetap stay di base camp Mas. Sampai sekarang masih steady. Mungkin teman-teman semua yang sering naik gunung ke Sumbing, Sindoro ya Mas. Sindoro, ya. via Keladu Kedung. mungkin kenal nih siapa ya narasumber pada malam kali ini ya. Saya nggak begitu terkenal sih Mas. Nah, kan sering di post itu Mas. Ya, Mungkin kalau sekelibatan ngeliat gitu mungkin wah ini kenal nih. ya, saya nggak begitu terkenal dan juga nggak pengen terlalu dikenal. Ya Oke. cukup jadi biasa lah. Biasa aja Mas ya, menjalani kehidupan Ya, sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Oke Mas, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Mas Rian punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Nah, sekarang kan lagi banyak banget pendaki yang ugal-ugalan lah kalau menurut saya. Ya. Ini bukan FOMO, ugal-ugalan. Ugal-ugalan ya. Iya. Itu gimana tuh Mas cara buat teman-teman supaya naik gunung, apalagi zaman TikTok sekarang itu Ya. kan, itu gimana caranya biar bisa safety gitu Mas? Pada intinya silahkan cari referensi yang itu dari notabene Perhimpunan Pecinta Alam. Gitu Di aja. browser banyak ya. Ya di browser banyak. Di Dan YouTube kalau juga bisa, kalau misalkan mau mendaki ya tergabung dalam perhimpunan yang mempunyai disiplin ilmu dan melakukan pendidikan di awal. Iya. Seperti itu. Jadi kita itu ada bekal. Ada yang nuain lah Mas. Ya, gitu. Ada yang membimbing kita membimbing gitu. Ya. kita. Karena di gunung itu penuh dengan ketidakpastian dan harus butuh ilmu ini segala macamnya. Gitu. Oke. Ada lagi Mas? Cukup itu aja. Ya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi buat Mas Rian. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.